Pemirsa, tertiblah saat memarkir kendaraan Anda. Aksi angkut paksa kendaraan hingga cabut pentil mewarnai razia parkir liar di kawasan Cawang, Jakarta Timur dan Petamburan, Jakarta Pusat. Seorang pengemudi ojol bahkan mengamuk saat kendaraannya turut terjaring razia di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Seorang pengemudi ojek online ini protes saat terjaring razia parkir liar di kawasan Mangga 2 Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu siang. Kepungan petugas yang memblokade kendaraannya bahkan membuat pengemudi ojol ini mengamuk dan nyaris terlibat baku hantam dengan petugas. Meski sempat terlibat aksi tarik-menarik, usahanya sia-sia lantaran petugas tetap mengangkut paksa kendaraannya ke atas truk. Pengemudi ojol berdalih sengaja memarkir motornya di bahu jalan lantaran tidak adanya rambu larangan parkir. Pengemudi ojol pun kecewa dengan sikap arogan petugas yang tak memberikan toleransi. Aksi protes razia parkir liar juga terjadi di Jalan Letjen Sutoyo, Cawang, Jakarta Timur, Rabu sore. Selain memberi surat tilang, petugas juga mengangkut paksa belasan motor yang parkir di bahu jalan untuk dibawa ke unit parkir di Sub Pinang Ranti, Jakarta Timur. Sementara di Jalan Kiai Tapa Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, puluhan sepeda motor terjaring operasi cabut pentil. Para pemotor pun panik dan berusaha menyelamatkan kendaraannya. Operasi ini akan rutin digelar demi menjaga kelancaran arus lalu lintas tanpa gangguan kendaraan yang parkir sembarangan di bahu jalan. Para pelanggar dikenakan sanksi denda mulai dari Rp250.000 hingga Rp500.000. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kericuhan puluhan warga menolak eksekusi rumah terjadi di sejumlah wilayah. Di Bandar Lampung, sejumlah warga bahkan histeris dan pingsan saat melihat tempat tinggalnya dibongkar. Begitu juga di Sidoarjo, Jawa Timur, sejumlah warga menghalangi jalan eksekusi lahan milik PT KAI. Puluhan warga yang menolak penggusuran ini berupaya mengadang aparat gabungan yang hendak merobohkan rumah mereka. Seorang IRT bahkan histeris memohon petugas untuk tidak melakukan penertiban di Desa Dababalau, Kecamatan Tanjung Bintang, Bandar Lampung. Seorang wanita juga jatuh pingsan saat melihat tempat tinggalnya mulai diratakan menggunakan alat berat. Pemprov Lampung mengklaim telah melakukan sosialisasi sejak 2012 lalu saat jumlah bangunan lahan tersebut masih sedikit. Namun seiring waktu, permukiman semakin padat tanpa dokumen kepemilikan yang sah. Sementara warga menilai ada kejanggalan dalam dokumen yang digunakan pemerintah sebagai dasar penggusuran. Pasalnya sejak tahun 1985, tanah tersebut digarap oleh karyawan perusahaan sebelum tiba-tiba muncul klaim dari Pemprov pada tahun 1997 silam. Kita juga beli sini. Oh, beli, Pak? Beli. Oh, beli ada suratnya seperti itu atau? Ya, ada suratnya. Oh, suratnya ada. Ya, Pak. Dan kita bikin rumah ini kan pakai duit gitu loh ya. Benar. Bukannya isinya kita gratis gitu. Kericuhan juga terjadi saat proses eksekusi lahan milik PT KAI di Sidoarjo, Jawa Timur. Meski pihak PT KAI sebelumnya telah melakukan sosialisasi, sebagian warga tak terima tempat tinggalnya dieksekusi. Dari 14 warga, 8 orang menerima kompensasi dari PT KAI, sementara 6 lainnya yang memilih tetap tinggal justru berakhir dengan eksekusi lahan. Tim Kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, isak tangis mewarnai penggusuran puluhan rumah di kawasan Pulau Gebang, Jakarta Timur, Rabu siang. Warga yang telah tinggal hingga 25 tahun protes karena tak mendapatkan ganti rugi dan hanya direlokasi ke rumah susun Cakung. Sejumlah ibu rumah tangga ini protes keras. Sejumlah warga lainnya bahkan histeris saat petugas jurusita Pengadilan Negeri melakukan pembongkaran dan penghancuran bangunan lahan milik Perumnas seluas 38.000 meter persegi di Cakung, Jakarta Timur, Rabu siang. 100 juta
dengan mengeluarkan hak orang 1,7 miliar. Saya saksi hidup. Warga sini asli. Warga bahkan sempat mengadang ratusan petugas gabungan yang akan mengeksekusi rumah mereka. Diketahui warga membeli lahan tersebut dari seorang mafia tanah dengan harga mulai puluhan juta rupiah hingga ratusan juta rupiah. Seorang warga mengaku bahkan telah tinggal di lahan tersebut selama 25 tahun. Udah 25 tahun lebih tinggal di sini. Bapak saya dari sebelum ini ada orang di sini. Harapannya apa Mbak pada pemerintah? Saya pengen keadilan doang sih Bang. Bapak saya sakit. Nggak ada kerjaan lagi, tinggal di mana? Rencananya pasca penertiban, lahan ini akan dibuat untuk perumahan rakyat sesuai program pemerintah membangun 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Di Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ratusan siswa SMK Negeri 10 Medan kembali berunjuk rasa karena gagal mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi. Meski pihak panitia sudah memperpanjang pendaftaran beberapa kali, namun di masa perpanjangan tidak ada satupun siswa SMK Negeri 10 Medan yang masuk SNBP. Sejak Rabu pagi, ratusan siswa SMK Negeri 10 Medan beserta orang tua berunjuk rasa dan memblokade Jalan Cikditiro di depan sekolah. Mereka kecewa 140 siswa gagal mendaftar SNBP meski pihak panitia sudah memperpanjang pendaftaran beberapa kali. Terkait demo, para siswa mengaku sempat diintimidasi melalui pesan berantai akan dipanggil oleh guru bimbingan konseling atau BK. Sama wakak kurikulum sudah berangkat pergi ke Jakarta, tetap aja nggak ada peluang untuk masuk ke SNBP. Jadi kami melakukan aksi demo sekali lagi agar Pak Prabowo agar mendengar suara kami. Wakil Kepala Sekolah Christine Hutapea menyebut Kepala Sekolah SMK Negeri 10 masih di Jakarta dan berusaha melobi kementerian terkait. Upaya kami sesuai dengan keinginan dan harapan para orang tua itu, pihak sekolah mengajukan ke Jakarta untuk dibukanya kembali ataupun memberikan peluang untuk kami bisa mendaftarkan anak-anak ini. Beberapa kali perpanjangan finalisasi SNBP, namun tak satupun siswa SMK Negeri 10 Medan yang masuk. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, Indonesia dan Turki menegaskan komitmen mendukung kemerdekaan Palestina sebagai solusi damai. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Recep Tayyip Erdogan menegaskan negara-negara di Timur Tengah tidak akan dapat mencapai stabilitas sampai Gaza dan Palestina menemukan perdamaian. Penandatanganan 13 memorandum kerjasama di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat menandai hubungan bilateral yang makin erat antara Indonesia dan Turki. Salah satunya adalah kolaborasi di bidang hubungan internasional. Poin penting kerjasama bidang hubungan internasional kedua negara adalah komitmen membangun kembali jalur Gaza pasca genosida Zionis Israel. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan solusi perdamaian di Palestina adalah kemerdekaan bagi Palestina. Kami menegaskan bahwa Indonesia dan Turki berpandangan tetap bahwa solusi untuk perdamaian di Palestina adalah kemerdekaan bagi Palestina dengan solusi dua negara, two-state solution. Önümüzdeki dönemde Gazze'nin yeniden inşasında ve Filistin davasının savunulmasında Endonezya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin devletinin kurulması daha fazla geciktirilemez.
Erdogan menegaskan negara-negara lain di Timur Tengah tidak akan dapat mencapai stabilitas sampai Gaza dan Palestina menemukan perdamaian. Total kerugian yang disebabkan genosida Israel selama 15 bulan mencapai hampir 100 miliar dolar Amerika atau sekitar 1.600 triliun rupiah. Berdasarkan prinsip hukum, kerugian tersebut harus ditagih kepada Israel. Dari Bogor, Jawa Barat dan Jakarta, tim liputan melaporkan. Puluhan rumah warga di Kompleks Perumnas Antang, Blok 8 terendam banjir 3 meter hingga nyaris tenggelam di Makassar, Sulawesi Selatan. Tim SAR gabungan mengevakuasi warga yang terjebak di dalam rumah dan bersiaga di lokasi banjir. Hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur kota Makassar sejak 3 hari terakhir, membuat puluhan rumah warga di Kompleks Perumahan Antang terendam banjir dengan ketinggian bervariasi. Di Blok 8, ketinggian air naik hingga 3 meter nyaris menenggelamkan rumah warga yang menyisakan bagian atap. Kondisi ini semakin buruk dengan meluapnya Sungai Jenebrang di Kabupaten Goa yang melintasi permukiman di Blok 8. Warga yang masih terjebak di dalam rumah segera dievakuasi tim SAR gabungan. Kalau untuk ketinggiannya bervariatif, ada 3 meter, ada 2 meter, ada 1 meter. Dari kemarin kan 2-3 hari lalu kita sudah ajak keluar mereka. Jadinya warga setempat masih bertahan. Ternyata semakin ke sini semakin tinggi airnya. Warga diimbau waspada dan segera meninggalkan rumahnya jika ketinggian air terus bertambah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin melaporkan. Widih, seru nih pemirsa. Udah kayak film-film di Hollywood. Polisi ngejar pelaku curanmor sampai keluar masuk hutan. Makanya jangan main-main sama polisi. Bak di film action, aksi unit Resmob Satreskrim Polres Bangkalan ini mengejar pelaku curanmor MU yang sudah lama buron. Awalnya upaya pengejaran ini nyaris gagal karena pelaku berusaha kabur melalui belakang rumahnya. Pelaku yang larinya cukup gesit ini lari ke kawasan hutan. Meski demikian, polisi berhasil mengepung lokasi dan menangkap pelaku. Alhamdulillah si M ini kami tangkap, kami berusaha amankan. Setelah kami dalami juga, ternyata M ini yang kami kejar merupakan seorang residivis yang baru keluar 2 tahun yang lalu. Yang bersangkutan sudah 2 kali masuk. Yang pertama kena 4 bulan, yang kedua kena 5 tahun. Yang saat ini nanti coba kita maksimalkan. Tidak hanya melakukan pencurian, pelaku juga menjadi penadah bagi barang-barang curian dari rekan-rekannya. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan. Udah waktunya Pemprov Bali kasih red flag buat negara-negara asing yang warganya suka bikin onar. Udah sering banget bule-bule songong itu aniaya warga setempat. Kayak yang baru kejadian di Beach Club kawasan Kute. 4 satpam luka-luka karena kalah perawakan sama tuh bule. Kalau aneh di situ, aneh piting 1. Nyampe kagak ya? Empat satpam Beach Club terlibat perkelahian dengan 5 turis asing di kawasan Jalan Pantai Berawak, Kuta Utara, Badung, Bali. Perkelahian yang terjadi pada Selasa malam ini sempat membuat arus lalu lintas tersendat. Diduga akibat kalah perawakan, keempat satpam mengalami luka. Sementara para turis asing tersebut kabur. Salah seorang satpam melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Badung, namun polisi masih memburu para pelaku. Polisi belum mengungkap pemicu perkelahian karena pelapor masih dalam pemeriksaan. Kami dari Kepolisian Polres Badung masih melakukan pengejaran terhadap para terduga pelaku yang terlibat dalam perkelahian tersebut. Ada yang dari warga asing bersama dalam hal ini pengunjung dengan pihak security tim Beach Club. Berapa orang?
sampai saat ini masih dalam penyelidikan. Untuk terlibatan berapa personil yang terlibat kita masih dalam penyelidikan. Belakangan makin banyak wisatawan mancanegara yang bertindak tanpa aturan selama bertandang ke Bali. Pemerintah daerah harus lebih tegas dan selektif menerima pelancong dari luar negeri, terutama dari negara-negara yang warganya sering berbuat onar. Dari Badung, Bali, Indira Ari melaporkan. Arif Nugroho, tersangka pembunuhan wanita di bawah umur yang dicekoki minuman keras serta narkoba, menjalani pelimpahan kasus tahap kedua. Anak bos Prodia tersebut akan segera menjalani sidang tewasnya korban. Penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan melimpahkan tahap kedua Arif Nugroho ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penyidik juga menyerahkan barang bukti visum dan hasil otopsi korban. Arif akan segera menjalani sidang dalam kasus tewasnya anak perempuan yang berusia 16 tahun karena dicekoki minuman keras serta narkoba. Anak bos Prodia ini akan menjalani sidang bersama temannya. Saat ini Arif menjalani penahanan di Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Keduanya dijerat pasal pembunuhan atau kelalaian yang mengakibatkan korban meninggal. Sidang putusan gugatan pra-peradilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait dengan status tersangka dugaan suap bersama Harun Masiku digelar kemarin. Hari Rabu kemarin, tim hukum Hasto Kristianto menyerahkan kesimpulan atas rangkaian sidang pra-peradilan. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku siap menerima apapun putusan sidang pra-peradilan yang akan dibacakan hari ini. Hasto mengaku taat hukum, lalu bicara sikap politiknya dan menyinggung penyalahgunaan hukum. Hasto meyakini dirinya ditetapkan sebagai tersangka tanpa prosedur yang benar. Mengklaim hal itu terlihat dari keterangan ahli yang dihadirkan pihaknya. Optimis terhadap putusan pra-peradilan, berpegang pada prinsip kemanusiaan hingga ketuhanan. Keputusannya kami akan hormati, kami percayakan sepenuhnya kepada hakim yang kami percaya akan mencari keadilan itu. Sebagai warga PDI Perjuangan, tentu kami siap menerima segala konsekuensi, tetapi sikap politik saya adalah berjuang bagi tegaknya demokrasi. Sebagai informasi, Hasto mengajukan gugatan pra-peradilan usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK kasus dugaan suap bersama Harun Masiku dan merintangi penyidikan. Hasto meminta status tersangka yang ditetapkan oleh KPK dinyatakan tidak sah. Dari Jakarta, Gugatan pedagang kelontong kepada pedagang sayur keliling di Magetan, Jawa Timur akhirnya berakhir damai. Pedagang kelontong mencabut gugatannya tanpa syarat, termasuk menggugurkan permintaan ganti rugi hingga 540 juta rupiah. Sidang mediasi yang digelar Pengadilan Negeri Magetan, Jawa Timur berbuah manis. Penggugat Bitner Sianturi bersedia berdamai mencabut gugatannya. Bitner Sianturi, seorang pedagang kelontong, menggugat tukang sayur keliling yang mangkal di sekitar tokonya di Desa Pesu, Kecamatan Mauspati, Magetan. Gugatan dilayangkan pada 2 orang tukang sayur keliling, juga kepala Desa Pesu dan 2 perangkat desa. Nilai gugatan cukup besar, 540 juta rupiah atas kerugian yang diderita selama 5 tahun. Alasannya kemaslahatan orang banyak, katanya beliau. Ada syarat nggak, Mas? Dalam? Ada persyaratan? Persyaratan nggak ada? Nggak ada persyaratan. Kembali ke hati nurani masing-masing aja lah. Jadi tidak ada sidang seperti yang sudah berjalan? Nggak ada, itu hanya framing aja itu. Jadi semua kondusif. Tadi kembali ke kemaslahatan orang banyak seperti itu. Kasus ini menyita perhatian publik. Pedagang kelontong Bitner Sianturi melayangkan gugatan perdata karena merasa tokonya sepi akibat keberadaan 2 tukang sayur keliling. Gugatan ini juga mengundang reaksi kepedulian. Ratusan tukang sayur keliling berunjuk rasa di Pengadilan Negeri Magetan pekan lalu. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar melaporkan.
Direktur Utama RRI Saleh Partaunan Daulay dan Dirut TVRI Iman Brotoseno memastikan tidak ada lagi pemotongan honor pegawai, khususnya para kontributor. Saleh dan Iman juga memastikan tak ada lagi pemecatan pegawai dari TVRI dan RRI usai adanya rekonstruksi efisiensi anggaran 2025. Ya, ini bersyukur kita sudah ada pengurangan pemblokiran sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 7. Per hari ini juga kalau kami tadi malam sudah kirim, ini sudah solve semuanya. Kontri kami itu 979. Total loh ya, tetapi yang bermasalah nggak sampai, paling hanya 10-20 ya, nggak sampai gitu. Kembalikan semuanya, nggak ada. Nah, namanya honor ya, nggak ada gaji. Karena kalau namanya kontributor itu dibayar berdasarkan per item. Setelah rapat RTP ini tidak ada lagi semacam perumahan atau pengurangan honor dan hal-hal yang berkaitan dengan penghasilan dari kontributor di daerah. Jadi kami setuju dan sepakat. Pemirsa, pagu anggaran Otorita IKN tahun 2025 mengalami pemangkasan anggaran atau efisiensi sebesar 1,15 triliun rupiah. Sebelum efisiensi pagu awal Otorita IKN pada 2025 sebesar 6,39 triliun rupiah turun menjadi 5,24 triliun rupiah. Akibatnya sejumlah program Otorita IKN termasuk perjalanan dinas ikut terdampak. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN Basuki Hadimulyono dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI mengungkap, keputusan efisiensi atau pemangkasan anggaran pada pagu awal OIKN telah disetujui sebelumnya dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Keuangan pada Selasa 11 Februari 2025. Namun, ia memastikan belanja pegawai tidak akan terganggu karena anggaran gaji pegawai telah ditetapkan sebesar 199,98 miliar rupiah. Adapun pemangkasan pagu anggaran akan berdampak pada biaya perjalanan dinas, alat perkantoran, belanja pemeliharaan, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta kegiatan seremonial. Efisiensi sendiri berlaku pada DIPA awal OIKN yang ditetapkan sebelum Presiden Prabowo Subianto melakukan rapat terbatas terkait kelanjutan pembangunan IKN pada 21 Januari 2025. Di mana saat itu Presiden menyetujui penambahan anggaran IKN menjadi 48,8 triliun rupiah. 48 ini di DIPA awal kami ada 6,3 atau yang sudah direkonstruksi tadi menjadi 5,3 triliun tadi. Nah, itu bagian dari 48. Sehingga kami hitung juga tahun 2025 ini butuhnya berapa? Kami sebenarnya butuhnya 14,4. Ya, dikurangi 6,3 sehingga kami akan mengusulkan 8,1 triliun. Nanti ada sendiri catatannya. 2025 ini yang kami butuhkan ada sekitar 14,4 bagian dari 48,8 yang sudah disetujui oleh Bapak Presiden. Dalam kesempatan ini, Basuki memastikan bahwa pembangunan IKN akan berjalan sesuai target yang ditetapkan. Pemirsa, ada banyak cara untuk mencintai lingkungan dan alam sekitar sedari dini. Melukis di atas kertas daur ulang menggunakan arang menjadi kegiatan positif yang diikuti anak-anak. Inilah proses membuat daur ulang kertas yang dilakukan puluhan peserta dalam workshop dengan tema Mari Kita Buat Bumi Tersenyum. Mulai dari mengumpulkan kertas bekas, menghaluskannya dengan blender, hingga mencetak dan menjemurnya di bawah terik sinar matahari. Ya, sebuah sanggar lukis di Tangerang Selatan, Banten berkolaborasi dengan sejumlah komunitas peduli lingkungan mengadakan kegiatan penuh manfaat. Peserta anak hingga dewasa ini dapat kesempatan untuk mempelajari bagaimana kertas bekas dapat diolah kembali menjadi kertas yang baru. Di situ kita menggunakan berbagai macam limbah-limbah kertas, koran, kemudian ada beberapa packaging yang terbuat dari kardus. Di situ kita potong-potong kecil-kecil, kemudian kita haluskan lagi dengan blender. Setelah itu baru kita bareng-bareng mencoba untuk membuat kertas daur ulang gitu. Setelah kertas daur ulang jadi, peserta lanjut melukis menggunakan charcoal atau arang. Dimulai dengan membuat sketsa, kemudian dilanjutkan dengan teknik arsir.
hingga jadi sebuah lukisan penuh makna. Membuat edukasi bumi pinta, bumi sehat, terus kita juga bisa melakukan reboisasi, terus kita merawat yang telah ada, memilah sampah dan membuang sampah pada tempatnya, sama kita melakukan pembangunan yang tidak akan merusak bumi nantinya, Kak. Semua dilakukan para peserta workshop edukatif ini dengan sepenuh hati. Kegiatan positif yang dilakukan selain untuk menumbuhkan kreativitas, namun juga bertujuan untuk mengajarkan anak sedari dini mencintai lingkungan alam dan sekitarnya. Kita mengedukasi anak-anak supaya mereka bisa memanfaatkan benda-benda yang tidak terpakai menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, bahkan menjadi sebuah karya. Tujuannya untuk apa? Agar mereka lebih mencintai alam, mencintai lingkungan, dan menjaga bumi. Goresan penuh makna yang dibuat para peserta nantinya akan dipamerkan dalam acara ulang tahun Sanggar pada tanggal 16 Februari mendatang. Ternyata dari kertas daur ulang ini bisa loh menciptakan suatu karya seni yang pastinya berharga juga. Dan gak cuma menciptakan dari seni saja, ini juga meningkatkan daya peduli kita terhadap lingkungan sekitar. Jangan lupa ya untuk selalu membuat bumi tersenyum. Dari Tangerang Selatan, Naura Syafika bersama Muhammad Hoirudin, iNews melaporkan. Ketua Umum PB Popsi Haritanu Sudibyo menerima kunjungan legenda biliar Efren Reyes di gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dalam kunjungan ini, Haritanu Sudibyo juga berkesempatan menjajal kehebatan pembiliar asal Filipina tersebut. Berlokasi di Pro Billiard Center, gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Ketua Umum PB Popsi Haritanu Sudibyo bertanding biliar bersama legenda atlet biliar internasional asal Filipina, Efren Reyes. Meski hanya pertandingan persahabatan, HT dan Efren Reyes sangat serius dalam menjalani pertandingan ini. Keduanya menunjukkan keahliannya dalam olahraga bola sodok ini. Pertandingan ini turut disaksikan mantan atlet nasional Kevin Sanjaya beserta sejumlah petinggi dan pengurus PB Popsi. Dalam kunjungannya, Efren Reyes juga kagum dengan fasilitas olahraga biliar di Indonesia. Menurutnya, dengan fasilitas yang mumpuni akan tercipta atlet biliar yang berkualitas. I've been coming here in Jakarta a lot of time. I saw a lot of pool room, but they're all very good. Even this one is a new one. It's very good. Like it's very good condition for the people. Kehadiran Efren Reyes di Indonesia dijadwalkan untuk menghadiri fun match biliar yang akan digelar di Makassar, Sulawesi Selatan. Juga saya sebagai Ketum Popsi ya terus terang berterima kasih ya Efren mau datang, kemudian fun match di Makassar, baru pertama kali di Makassar juga. Kalau tokoh-tokoh biliar dunia mau hadir di Indonesia, saya rasa ini akan juga memberikan dampak positif terhadap olahraga biliar di tanah air. PB Popsi berharap kedatangan Efren Reyes ke Indonesia turut memberikan dampak positif terhadap perkembangan industri olahraga biliar di Indonesia. Dari Jakarta, Aulina Yasa, Seto Protomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Jawa Timur menggelar musyawarah provinsi ke-8 di Surabaya. Musyawarah provinsi digelar sebagai sarana konsolidasi sekaligus untuk mendukung dan meningkatkan perekonomian di Jawa Timur. Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, didampingi Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Andi Muhammad Yuslim Patawari, membuka musyawarah provinsi atau Musprov ke-8 Kadin Jawa Timur yang digelar di Hotel Shangri-La, Surabaya. Musprov ke-8 ini dihadiri 134 peserta dari perwakilan Kadin di 38 kabupaten dan kota se-Jawa Timur. Melalui musyawarah ini, Kadin Jawa Timur diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan ekonomi di Jawa Timur, serta ikut berperan aktif dalam mendukung program-program pemerintah seperti makan bergizi gratis dan cek kesehatan gratis. Kita lihat di sini juga hubungan antara Kadin Jawa Timur dan juga pimpinan provinsi dan pemerintahan sangat bagus. Nah, ini tentu merupakan suatu modal yang luar biasa untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Kita harus mendukung program pemerintah. Jawa Timur
luar biasa. Jawa Timur adalah provinsi penyuplai kurang lebih 18 provinsi wilayah timur. Jawa Timur adalah pintu gerbang Indonesia Timur. Maka tentu kita berharap bahwa dengan adanya kontribusi Kadin, khususnya Jawa Timur memberi supporting terbesar terhadap perekonomian Indonesia. Dalam Musprov ke-8 ini, Kadin Jawa Timur juga kembali menetapkan Adik Dwi Putranto sebagai Ketum Kadin Jawa Timur periode 2025 hingga 2030. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.